warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan baik dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu perkembangbiakan generatif tumbuhan. Dan kompetensi dasar yang akan kita capai, yang pertama, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, setelah mengamati media gambar, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian bunga dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar dan mendengarkan penjelasan, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting tentang materi perkembangbiakan generatif tumbuhan. Yang ketiga, setelah mengamati bunga, identifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ayo kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Rahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kepahaman. Nah, selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar bagian-bagian bunga. Nah, coba perhatikan sekarang bagian-bagian bunga di bawah ini. Bagian-bagian bunga terdiri yang pertama ada mahkota, kepala sari, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, benang sari, kelopak, bakal biji, dasar bunga. Nah, anak-anak, perkembangbiakan generatif tumbuhan kita buat dulu pembagiannya berdasarkan kelengkapan bagian bunga. Berdasarkan kelengkapan bagian bunga, bunga terbagi menjadi 2, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang mempunyai bagian bunga dari kelopak, mahkota, benang sari hingga putik atau mempunyai seluruh bagian bunga. Yang kedua, bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak mempunyai salah satu bahkan beberapa bagian bunga lengkap. Selanjutnya, perkembangbiakan generatif tumbuhan berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin, bunga dibagi menjadi 2, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki 2 jenis kelamin, yakni benang sari atau kelamin jantan dan putik kelamin betina. Yang kedua, bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki benang sari saja atau putik saja. Tahap awal dari perkembangbiakan generatif adalah penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari atau sel jantan ke kepala putik atau sel betina. Serbuk sari dan putik sari merupakan bagian dari bunga. Penyerbukan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang terjadi bila benang sari yang jatuh ke kepala putik berasal dari bunga itu sendiri. Berikutnya yaitu penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang terjadi bila serbuk sari jatuh ke kepala putik berasal dari bunga lain tapi dalam satu tumbuhan. Selanjutnya adalah penyerbukan silang.
Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi bila serbuk sari jatuh ke putik berasal dari bunga tumbuhan lain yang sejenis. Penyerbukan yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi bila serbuk sari jatuh ke putik berasal dari bunga tumbuhan lain, bakal biji dan dasar bunga. Yang kedua, pembagian bunga berdasarkan kelengkapan bagian bunga itu terdiri dari bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Dan berdasarkan jenis kelaminnya, bunga terbagi menjadi bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Tahap awal dari perkembangbiakan generatif adalah penyerbukan. Penyerbukan itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan yang terakhir penyerbukan bastar. Nah, jika anak-anak sudah paham dengan penjelasan dari Ibu, sekarang coba perhatikan kedua gambar ini. Ada dua gambar. Yang pertama adalah gambar bunga kembang sepatu dan yang kedua adalah bunga jagung. Dari dua gambar tersebut, yang manakah gambar bunga yang memiliki bagian bunga lengkap? Nah, bagus. Jika jawaban kalian bunga kembang sepatu, selamat ya. Jawaban kalian sudah tepat. Untuk selanjutnya, ayo kita berdiskusi. Coba kalian amati di lingkungan sekitar kalian, temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Gambarlah bagian bunga dan tuliskan cara penyerbukannya pada kolom di bawah ini. Nah, selanjutnya silahkan kalian sampaikan hasil diskusi kelompok kalian dengan kelompok lainnya. Kalian bandingkan apakah hasil yang kalian dapati itu ada perbedaannya dengan kelompok lain. Jika ada perbedaannya, diskusikan kembali dengan kelompoknya. Menurut kalian, apa manfaat perkembangbiakan generatif? Carilah informasinya dan tuliskan pada tempat yang disediakan. Nah, setelah kita pelajari semua, semoga pembelajaran hari ini memberi manfaat buat kita semua. Dan anak-anak, ayo kita sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu atas ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah kepadaku ketika aku membutuhkannya, dan janganlah Engkau lupakan ilmu itu kepadaku, wahai Tuhan semesta alam. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.